Tapi alasan mengapa Wei Chen menyebut yang mulia adalah untuk membuat yang mulia ingat. Perbedaan antara satu kata. Perbedaannya bukan satu kata. Raja Tians mampu membuat seorang raja dan menyembahnya. Bukan dengan fitnah. Tetapi atas eksploitasi militer yang luar biasa. Dan bakat serta kekuatan yang tidak duniawi. Ya, ada perbedaan satu kata. Tetapi tidak hanya satu kata. Kaisar Ke tersenyum. Setelah melambaikan lengan bajunya, Kaisar Tians berubah menjadi cahaya ilahi dan pergi. Sebuah pulau suci di sekitar istana kekaisaran. Dikatakan bahwa kali ini pemimpin tim adalah Raja Tians. Namun, Raja Tians tidak akan secara pribadi memasuki korban bihai, dan ia dianggap sebagai orang kuat di istana kekaisaran. Raja Tians turun, memandangi Putri Wenqing yang sedang berbicara dan tertawa dengan para dewa dan tentara, dan memandang Qin Yichen, Jenderal Feng. Itu akan menjadi pada akhirnya. Qin Yichen meninggalkan antrian, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tangan kanan Kaisar mencarinya. Kaisar Tians juga memandang Qin Yichen dengan penuh minat. Kamu, di istana kekaisaran, menyebut yang mulia menjadi yang mulia. Siapa yang mengajarimu ini? Qin Yichen tampak sedikit bingung. Tetapi dia bahkan lebih bingung. Pada akhirnya, banyak rekan saya memiliki kehormatan seperti itu. Jadi saya hanya terhanyut dengan kerumunan. Raja Tians tersenyum tanpa ragu. Siapa yang memiliki nama terhormat seperti itu? Begitu kata-kata ini keluar, wajah banyak dewa dan jenderal berubah sedikit. Tetapi mereka tahu bahwa Kaisar Tians tidak hanya berbakat dan kuat, tetapi juga seorang selebriti mutlak. Qin Yichen ragu-ragu, tetapi Raja Tians melihatnya, hanya tersenyum, dan menepuk pundaknya. Jangan belajar dari hal-hal yang berantakan ini. Jenderal Feng, Anda akan menjadi jenderal yang kuat keagungan. Jika orang lain berteriak salah di istana kekaisaran, Raja Tians mungkin masih menyelidikinya. Tetapi dewa bawaan ini, mungkin tidak mengerti apa arti sanjungan. Sayangnya, begitu kertas putih masuk WTO, pasti akan menarik debu. Setelah bergumam dari lubuk hatinya, Raja Tians berteriak keras, Jenderal, pergi dengan raja ini. Kali ini, klan 18 Kaisar mengumumkan kepada dunia, yaitu, untuk mengelilingi dan menekan sisa-sisa Laut Biru, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan. Gemuruh. Saya melihat Raja Tians mengangkat tangannya, dan sebuah kapal ilahi terbang keluar dari lengan baju. Menari dengan karakter, Ke, berbingkai emas bertatakan emas. Kapal perang klan Kaisar Ke. 100.000 tentara dewa dan dewa akan naik ke kapal, membuat kapal dewa ini berlari kencang di dunia bahkan lebih megah. Sepanjang jalan, Sang Changsheng tampaknya memberitahu Qin Yichen, Jenderal Feng, kali ini 18 Kaisar berkumpul bersama. Meskipun banyak dari mereka yang sepadan dengan teman-teman Dao Kaisar, tetapi kita benar-benar bisa percaya hanya klan Wujin. Mengapa? Qin Yichen terkejut. Itu normal untuk mengatakan bahwa berbagai kekuatan kekaisaran saling menjaga. Tetapi itu normal untuk menipu dan menipu. Tetapi mengapa dia bisa percaya klan Wujin? Sang Changsheng tersenyum dan berkata, karena istri Kaisar. Setelah istana Kaisar Ke, dia berasal dari klan Wujin. Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa kedua klan sudah menikah. Klan Wujin juga merupakan salah satu klan Kaisar, dengan latar belakang tiran, dan telah menjadi Kaisar surga selama lebih dari 30 juta tahun sejak akhir era naga asli. Berbicara tentang pernikahan biasa, mungkin manfaatnya lebih banyak terlibat daripada perasaan. Tetapi sebagai keluarga kerajaan Kaisar Ke, tidak perlu diragukan. Menurut Sang Changsheng, permaisuri Kaisar Ke adalah saudara perempuan dari patriark klan Kaisar Wujin saat ini. Kedua klan memiliki kepentingan dan ikatan darah. Kedua jenis ikatan saling terkait, yang membuat kedua klan lebih kuat. Ini mungkin salah satu alasan mengapa patriark Tusan merekomendasikanku ke Kaisar Ke Clan. Qin Yichen bergumam pelan, dan Sang Changsheng memandangi alam semesta yang luas, dan tidak bisa menahan diri, berkata dengan emosi. Kali ini, klan ke-18 pasti akan mengirim keturunan Tianjiao. Aku benar-benar ingin bersaing dengan mereka. Biarkan mereka tahu bahwa para jenderal dewa Kaisar Ke Palace kita adalah yang paling kuat. Erlang dari klan Kaisar Ke adalah yang paling kuat. Qin Yichen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. 18 Kaisar mengatakan bahwa sisa-sisa Laut Biru terbayar. Tetapi sebenarnya, jika sisa-sisa Laut Biru terbayar, mengapa Kaisar, seperti Kaisar Ke, mengambil inisiatif? Ini sebenarnya adalah pembagian kepentingan di antara 18 kaisar dalam kepatuhan timbal balik terhadap aturan. Namun, karena ada kepentingan, tentu saja akan ada perselisihan. Belum lagi, seperti kata Sang Changsheng, ke-18 klan kaisar pasti akan bertarung secara rahasia, dan bahkan bertemu dengan pedang dan tentara. Qin Yichen sedikit penasaran, Jenderal Changsheng, dibandingkan dengan Putri Wenqing, siapa yang kuat dan siapa yang lemah? Tentu saja. Sang Changsheng hanya menepuk dadanya 2 kali. Hanya untuk menemukan ada bayangan tertentu di samping, dan kemudian mengubah transmisi suara. Aku adalah ayah yang tampan. Baju besi ini juga benar-benar terbunuh. Leluhur kecil.
telah melihat Yin seberapa buaskah iblis dari bea cukai. Qin Yichen tertawa lagi. Jenderal Changsheng harus tahu berapa banyak kekuatan yang disembunyikan Putri Wenxing dalam perang melawan Feng. Sang Changsheng melirik Qin Yichen, tersenyum tetapi tidak tersenyum. Nenek moyang kecil itu memang mempertahankan banyak kekuatan. Kalau tidak, dia tidak akan menyebut Putri Wenxing leluhur kecil. Lagi pula, posisi Sang Chang tidak rendah. Dan Kaisar Ke bukanlah tipe tiran yang bisa mendominasi kerumunan dengan sepatah kata pun. Yang paling umum, apakah kamu mengerti kekuatan garis keturunan? Itu adalah kekuatan yang terkandung dalam darah makhluk kita yang diperoleh. Dan ini harus ditelusuri kembali ke leluhur kita. Kekuatan garis keturunan memang salah satu sumber daya bagi makhluk terlahir kita untuk bangga pada dunia. Dan jalan surga juga harus adil. Kamu tidak bisa membiarkan dewa bawaanmu mengambil semua manfaatnya. Qin Yichen sedikit mengangguk. Tetapi dari lubuk hatinya dia percaya bahwa, dengan pengalaman hidup Putri Wenxing, garis keturunan itu pasti sangat murni dan kuat dari klan Kaisar Ke. Selain itu, pernikahan antara Kaisar Ke dan klan Wujin benar-benar mustahil untuk mencampur garis keturunan. Tidak dia berharap bahwa Kaisar Ke akan baik. Tetapi itu seperti pernikahan antara Kaisar Ugin yang melakukan ini. Jika seorang Kaisar dapat disebut seorang Kaisar, itu haruslah kumpulan kemampuan besar. Dengan latar belakang yang tak terduga. Bagaimana mungkin ia tidak menganggap masalah seperti itu? Qin Yichen bahkan meragukan apakah Putri Wenxing akan dapat membangkitkan dan menggunakan kekuatan darah suku Dike dan Wujin. Itu mungkin. Bagaimana dengan 36 tangan kaisar yang berseru Jenderal Changsheng pada waktu itu? Sang Changsheng berpikir sejenak. 36 tangan kaisar. Itu juga ajaran Tao yang diajarkan oleh leluhur muda yang mulia Wenqing. Dan itu adalah Taoisme yang sangat kuat dari klan Kaisar Ke. Jika Putri Wenxing benar-benar menggunakan tangan 36 kaisar pada saat itu, Jenderal Feng, Anda takut kehilangan jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk memahami cara senjata itu. Mata berbintang Qin Yichen terangkat. Sang Changsheng tidak pernah bermaksud meremehkannya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Putri Wenqing kuat. Selain itu, Qin Yichen bahkan lebih yakin bahwa teknik kultivasi yang dipraktikkan oleh Putri Wenxing pasti akan menjadi teknik yang mendalam yang membuat iri banyak pengikut Tao di seluruh dunia. Tak perlu dikatakan, harta yang ia miliki. Aku tidak tahu apakah aku menggunakan kekuatan penuhku untuk menyatukan kedua surga. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan menang dan kalah dengan Putri Wenxing. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melihat bintang-bintang yang luar biasa, berlari dengan gagah berani. Setelah Kaisar, ada sedikit makna. Tapi aku adalah Ratu Nagaku yang sebenarnya. Bisakah aku memenuhi syarat untuk bersaing denganmu?